Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Ahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Yang kita bahas kali ini adalah menyelesaikan SPLDV dengan menggambar grafik. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai ya. Anak-anak, sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, peta konsepnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar penyelesaian SPLDV menggunakan grafik. Untuk memahami SPLDV dulu, perhatikan contoh masalah berikut. Pada suatu toko buku, kamu membeli 3 buku tulis dan 2 pensil dengan tidak memperhatikan harga masing-masing buku dan pensil tersebut, sehingga kamu harus membayar Rp4.750. Sedangkan adikmu membeli 2 buku tulis dan 1 pensil, sehingga ia harus membayar Rp3.000. Dapatkah kamu menentukan harga masing-masing buku dan pensil tersebut? Kalau ada masalah seperti ini, kita kan disuruh menentukan harga buku itu di satu toko buku yang sama. Tentu harganya sama ya. Harga buku yang dibeli kamu dan harga buku yang dibeli adikmu sama, bukan? Begitu pula dengan harga pensil. Harga pensil yang dibeli oleh kamu tentu harganya sama kalau jenisnya sama ya. Ini dianggap jenis yang sama ya. Bukunya jenisnya sama, pensilnya juga jenisnya sama. Jadi pensil yang dibeli oleh kamu harganya sama dengan pensil yang dibeli oleh adikmu. Nah, untuk menentukan berapa masing-masing harga buku dan pensil tersebut, perhatikan ini dulu ya. Jadi kita misalkan dulu, misalkan harga buku itu dengan X, harga pensil dengan Y. Jadi kalau kamu membeli 3 buku tulis dan 2 pensil, berarti menulisnya 3X ditambah 2P. 3X itu 3 kali harga buku tulis, ditambah 2P 2 kali harga pensil, sama dengan 4.750. Kemudian kalau adikmu berarti 2X ditambah 1Y sama dengan 3.000. Jadi seperti ini. Jadi kita harus menentukan nilai X atau nilai harga buku dan nilai Y atau nilai harga pensil, sehingga kedua persamaan variabel tersebut menjadi kalimat matematika yang benar. X yang di sini tentu saja senilai dengan X yang di bawah ya. Kalau misalnya ini X-nya misalnya 1.500, maka X yang di sini juga 1.500 begitu. Nah, Y yang di sini harga pensil misalnya 1.000, harga pensil yang di bawah sini juga 1.000. Jadi itu kan hanya perkiraan ya. Nah, anak-anak, untuk menentukan X yang di atas dengan X yang di bawah nilainya sama, juga untuk menentukan nilai Y, itu coba-coba bisa, tapi tentu biasanya itu memakan waktu yang lama, kan? Jadi ada beberapa cara untuk menyelesaikan ini supaya tidak lama menyelesaikannya ya, yaitu dengan cara grafik, cara substitusi, dan cara eliminasi. Nah, yang kita akan selesaikan kali ini adalah dengan cara grafik, bukan? Nah, anak-anak, secara tidak langsung kamu sudah belajar tuh apa sistem persamaan linear dua variabel. Sistem itu minimal 2, persamaannya ini sudah 2. Kemudian ini saling kait mengkait ya nak, antara persamaan 1 dan persamaan 2. Apa kait mengkaitnya? Yaitu nilai X sama, tentu saja nilai Y itu nilainya sama. Ya, ini ada tulisan jika dilakukan dan cara coba-coba biasanya akan memakan waktu lama. Bentuk umum SPLDV seperti itu ya nak. Jadi A1 itu koefisien X, kalau di sini 3 di sini ya. A2 itu koefisien X juga tapi di sini 2. Nah, B1, B2, begitu pula C1, C2 itu adalah bilangan real. Kalian tahu ya bilangan real, bilangan bulat, bilangan pecahan. Kemudian persamaan 1 dan persamaan 2 merupakan suatu sistem persamaan karena keduanya saling berkaitan. Bagaimana penyelesaiannya dengan cara grafik? Kalian kan sudah belajar persamaan garis, bukan? Nah, gambar nih masing-masing persamaan garis di diagram kartesius. Dari gambar tersebut nanti diperoleh titik potong kedua garis yang merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Kan nanti titik potongnya X, Y bukan? Nah, itu nanti kalau X
koma y-nya itu disubstitusi ke sini, ini jadi kalimat matematika yang benar. Tapi Bu, ini kan angkanya besar sekali nih, 4.750 dengan 3.000, kartesiusnya pasti susah. Ya betul. Nah, ada cara lain kan selain grafik, ada cara substitusi dan eliminasi. Nanti kita akan pelajari itu ya nak ya. Nah, ini cara grafik berarti tidak mengambil contoh ini untuk menyelesaikannya, karena memang seperti kamu katakan ini adalah sulit ya. Nah, ini anak-anak ada latihan soal nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Ini relatif angkanya lebih kecil bukan? Jadi bisa kita gambar di diagram kartesius ya. Jadi yang pertama kita lakukan apa ya? Seperti kalau kita menggambar garis itu. Misalnya ini menjadi suatu persamaan garis lurus, kemudian nanti kamu tentukan nilai X dan Y. Tidak seluruh nilai X dan Y bukan? Iya, X-nya itu dan Y-nya hanya 2 titik saja. 2 titik kan sudah dapat menentukan garisnya, bukan? Ya, jadi kita tentukan 2 titik caranya. Kalau bentuk seperti ini, kita buat saja X-nya 0 misalnya. Nanti dapat Y-nya kan? 2 kali 0, 0. 0 ya, konsentrasinya ini 0, berarti tinggal ini. Kurang 3Y sama dengan 12, berarti Y-nya? Iya, negatif 4. Jadi titiknya, X-nya tadi 0 ya, Y-nya negatif 4, jadi 0, negatif 4. Sekarang gantian Y-nya yang 0, 3 kali 0, 0 ya, konsentrasinya 0 nih. Berarti kita fokusnya ke 2X. 2X sama dengan 12, berarti X-nya 6. Jadi titiknya 6,0 dong. Atau masihlah kita buat dalam bentuk tabel ya. Padahal kamu sudah ahli nih buat ini pada persamaan garis lurus kemarin di videonya. Kalau kalian ingin lihat videonya, cari saja ya di channel ini, video tentang persamaan garis lurus. Ini tabelnya bukan? Ya, kalau X-nya 0, Y-nya negatif 4. Kalau Y-nya 0, X-nya 6. Nah, begitu pula untuk persamaan yang kedua. Nah, Bu, kalau persamaan kedua kan ini 0, 0, Bu. Ya, kalau X-nya 0, 3 kali berapa 0? 0 bukan? 0,0 ya. Tapi kalian tahu kan siasatnya dari cara kemarin waktu belajar tentang persamaan garis lurus. Jadi kita cari angka yang lain, tidak harus 0,0. Misalnya begini nak, 2X ditambah 3Y sama dengan 0 bukan? Kita coba saja misalnya X-nya 2 misalnya ya. Berarti misalnya ini X-nya sama dengan 2. Berarti 2 kali 2 bukan? Tambah 3, Y sama dengan 0. 2 kali 2, 4 ya. Kemudian 3Y sama dengan 0. Berarti 3Y sama dengan negatif 4. Bu, susah Bu. Ya sudah, kita ganti berapa dong? Kita ganti 3. Ya boleh kita ganti 3 begitu. Gitu ya, jadi 2 kali 3, 6. Ya kan? Berarti ini negatif 6. Jadi Y-nya ya negatif 2. Seperti itu ya. Coba kita lihat yang sudah Ibu sediakan dalam tabel berapa koma berapa ya. Nah, ternyata X-nya kita ganti 3, betul sama ya. Y-nya negatif 2. Seperti itu, mari kita gambar. Nah, ini grafik kartesiusnya kita sediakan X, Y seperti itu. Untuk tabel yang pertama ini ada 0, negatif 4 ya. Di bawah sini kan berarti, nah ini 0, negatif 4. Kemudian ada 6,0. 6,0 berarti di sini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6,0. Ya, di sini. Tuh. Kemudian kita buat garisnya. Gitu. Ya, ini jadi adalah garis untuk persamaan garis 2X kurang 3Y sama dengan 12. Kemudian untuk garis yang kedua 0,0 berarti di sini titiknya. Kemudian 3, negatif 2. 3, negatif 2 di sini ya nak ya. Iya, garisnya seperti itu. Ini adalah garis untuk 2X tambah 3Y sama dengan 0. Loh, ini ada titik potongnya sekalian Bu. Ya, ini titik potongnya. Berarti ini penyelesaiannya. Lihat, ini adalah penyelesaiannya 3, negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah 3, negatif 2. Boleh kalian cek, nah. Nah, ini kita cek misalnya 3, negatif 2. Di sini, di persamaan yang pertama misalnya 3, negatif 2. Kita substitusi ya. Substitusi ke 2X dikurang 3Y sama dengan 12.
2 kali 3 dikurang 3 kali negatif 2 ya, sama dengan 12. Berarti ini 6 kurangi negatif 6 sama dengan 12. Berarti ini 6 tambah 6 bukan? Iya, 12 ya. Ya, ini menjadi kalimat matematika yang benar. Nah, untuk yang persamaan yang kedua kamu deh yang ngecek ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini anak-anak, ada lagi nih himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Seperti biasa, kalian menentukan 2 titik untuk masing-masing persamaan garis itu, lalu kita gambar ya. Nah, untuk yang persamaan pertama kita buat ya, X-nya 0, Y-nya 0, gantian ya. Ya, jadi kalau X-nya 0 berarti konsentrasinya ke Y ya. Ya, ini sudah 0 nih. 0 tambah Y kan Y ya. Jadi Y-nya 8. Sekarang kalau Y-nya yang 0, ditutup saja pakai tangan nih. Tinggal 2X nih. 2X sama dengan 8. X-nya 4. Gitu ya. Jadi 4,0. Yuk kita lihat. Nah, itu sudah ada ya. Juga untuk yang persamaan kedua. Kalian nanti boleh ya coba-coba berapa angkanya kalau X-nya 0, Y-nya 0 seperti itu. Nah, ini sudah disediakan. Gambarnya bagaimana? Ya, gambarnya kita buat ini grafik kartesiusnya. Bu, kok garisnya di bawah? Ya, soalnya ini ada 0,8 ya, nak. Ini X, ini Y ya. 0,8 kan berarti di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pojok sini. Nah, gitu ya kita buat. Ini minimalis ya. Soalnya tempatnya kecil. 0,8 seperti itu. Kemudian ada 4,0. Ya, begitu ya. Kita hubungkan. Jadi deh garisnya. Yang satu lagi 0,1 berarti di sini ya, nak, 0,1. Kemudian 2,4. Oh, berarti garisnya itu ya, titik potongnya ternyata di 2,4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ya dalam kurung. Kurungnya kurung kurawal ya, nak. Terus ada kurung biasa 2,4 kurung kurawal lagi. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya satu. Hanya satu-satunya, Bu. Iya, satu-satunya. Betul. Satu-satunya, nak, tidak ada yang lain. Kalau misalnya kalian tadi pakai cara coba-coba, lama sekali ya, misalnya X-nya 1, Y-nya berapa, X-nya 4, Y-nya berapa. Nah, kalau dengan cara ini kan cepat, bukan? Iya, langsung dapat ya. Sekarang coba lagi deh, satu lagi nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini. Ini ada negatif nih ya. Jadi bagaimana? Ya, kalau X-nya 0, Y-nya negatif 2Y sama dengan 4. Ini dianggap saja negatif 2 kali berapa sama dengan negatif 4 kali 2 ya. Jadi 0,2 begitu. Sekarang kalau Y-nya 0, nah ini 4X sama dengan negatif 4, berarti X-nya negatif 1, bukan? Begitu juga untuk persamaan yang kedua. Yang persamaan kedua itu malah relatif lebih mudah. Jadi gambarnya begini. Ya, baiklah, di grafik kartesiusnya X-nya ini Y begitu. Kemudian titiknya untuk garis yang pertama adalah 0,2 ini. 0,2 berarti di sini ya. Kemudian negatif 1,0 berarti di sini ya. Situ kita hubungkan. Nah, jadi garisnya ya. Sekarang garis yang kedua deh, 0,6. Berarti di atas ini ya, 0,6. Kemudian 3,0. Sini 3,0 kita hubungkan. Itu dia titik potongnya 1,4. Jadi himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah 1,4. Semoga paham ya. Baiklah Nana, ini nomor 4. Kalian diminta pasangkan 3 sistem persamaan berikut dengan 3 grafik. Ini ya, 3 grafik ABC ya. Di nama deh, ini A, ini B, ya, ini C. Kita mulai dengan persamaan garis yang pertamanya deh. Ini misalnya 3 kali 0, 0 ya. Nah, ini sudah 0, kita nggak usah pikirkan. Lalu yang kita pikirkan ini kurang 3 dianggap tambah negatif ya. Berarti negatif 3 kali berapa? Negatif 9. 3 ya. Jadi X-nya 0 kan, Y-nya 3. Mana yang 0,3? Adakah? Ini 0,2 ya. Ini 0,3. Oh ya, ini ada? Tidak ada. Berarti yang ini hanya satu saja, Bu. Iya, kalau satu saja sudah ketemu, untuk apa cek yang lain? Tapi kalau kamu ingin memastikan, boleh tuh dipastikan, dicek yang ini ya. Jadi grafiknya adalah yang B. Jadi kita hubungkan nih si A ini dengan ternyata dengan sini ya, nak. Sekarang berikutnya yang B. Yang B itu ini banyak negatifnya tuh. Kita pakai yang ini ya.
Oke, anak-anak biasanya, oh cari yang mudah Bu, begitu ya. Kita buat X-nya yang 0. Boleh nggak Bu Y yang 0? Boleh. Ini kalau X-nya 0 sudah, berarti 2 kali 0 kan 0 ya. Berarti kita konsentrasi ke sini, 4 kali berapa? 8. 2 ya. Ya, jadi kalau X-nya 0, Y-nya 2. Mana yang 0,2? 0,2, oh yang ini yang A, ya kan? Yang lain tidak ada tuh 0,2, ini 0,3, ini 0, negatif 1 dan 0, negatif 6 ya. Berarti yang B ini dihubungkannya dengan yang A. Ya kita lanjut. Wah ini kok bentuknya begini Bu, nomor C, Y sama dengan X kurang 1. Iya kita buat saja misalnya X-nya 0. Ini 0 ya. Berarti Y sama dengan 0 dikurang 1. Min 1 ya. Jadi garisnya tadi X-nya 0 ya. Y-nya min 1. Kita cari saja. Ya ini. Bu memang tinggal C Bu. Memang itu jodohnya. Siapa tahu salah ya. Baik. Nah berarti yang C ini. Ya ini jodohnya yang C lagi. Semoga kamu tambah alhiana ya. Ini anak-anak ibu kasih ini deh, selesaikan soal ini ya. Alternatif penyelesaiannya akan dibahas pada video berikutnya, yaitu video materi menyelesaikan SPLDV dengan substitusi ya. Nanti kalian cari deh setelah ini yang substitusi ya. Kemudian nanti di sana akan kita bahas. Nah, kamu coba dulu ya. Tentukan himpunan penyelesaian SPLDV ini 4X tambah Y sama dengan negatif 1 dan 2X dikurang Y sama dengan negatif 5. Nah kalian kerjakan dengan cara yang sudah kita bahas tadi ya. Nanti dicocokkan dengan di video yang substitusi. Baiklah anak-anak, kita akhiri ya. Ya, terima kasih untuk Ananda yang sudah belajar dengan Bu Ahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, apapun ya, dari mulut ke mulut juga boleh, agar membantu mereka paham lebih baik juga seperti kamu. Nanti diharapkan banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya untuk like videonya, subscribe channel ini, dan klik lonceng untuk semua agar Ananda mudah tuh mendapatkan video-video lainnya di channel ini ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.